seorang dai di Madura, ya beliau itu menyampaikan sebuah khutbah dan itu pembahasan sensitif, harusnya dijelaskan lebih detail gitu. Tapi karena orang-orang yang melihatnya salah paham dan macam-macam tidak menerima segala macamnya, jadilah penutupan masjid. Saya sampaikan kepada warga Nahdien, tetap konsis dan istiqamah di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan terpengaruh dengan manhaj yang lain yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada channel ini, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat, selalu mendapatkan taufik dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan merespon tentang isi video daripada saudara Safas, bahwa orang Pamekasan itu salah paham. Jadi mendengarkan khutbahnya Ustadz Yasir Hasan, katanya salah paham. Artinya orang Madura tidak paham tentang isi kitab yang disampaikan oleh Ustadz Yasir itu. Enggak tahu itu mungkin ustadznya atau gimana ya, atau pengikutnya saja, ya sama-sama salafinya ya wajar, pasti akan membela, tapi jangan dibela. Saya sampaikan kepada siapapun, jangan fanatik buta. Siapapun panutan Anda, siapapun ustadz Anda, jika keliru jangan dibela. Kalau keliru, kalau menyimpang dari aturan syariat, apalagi jelas-jelas munafik, itu tidak perlu dibela. Jadi kalau orang itu membela orang yang salah atau membela orang yang munafik, ya sama, statusnya itu sama. Makanya menurut saya tidak perlu dibela. Jadi Safas itu tidak perlu membela. Lebih baik menjelaskan dan mengatakan bahwa Ustadz Yasir itu keliru. Memang sudah keliru kok, bukan benar, keliru. Nah, yang sangat fatal mencatut nama Hadratus Syekh. Ya memang saya tidak kaget lagi. Kalau masalah sama Ustadz Salafi Wahabi tidak kaget lagi. Jadi banyak sekali Ustadz Salafi Wahabi ini yang membuat-buat. Kami sering bilang, kalau masalah khilafiyah ya wajar. Masalah khilafiyah pasti kami akan menghormati, pasti akan saling menghargai. Tapi yang tidak bisa ditolerir, perlu diingat, jika mencatut imam madhab, mencatut nama Hadratus Syekh, ternyata pemahamannya diselewengkan atau redaksinya dirubah, seperti Ustadz Badrus Salam LC atau Ustadz Farhan Abu Furaihan, saya tidak akan ghibah. Oke lah dikatakan ghibah, tidak apa-apa. Yang penting agar mereka tahu bahwa ustadznya berdusta. Nah, tentang masalah niat, apakah masih dibela kalau memang ustadznya sudah banyak berdusta? Nah, kami siap untuk menampilkan referensinya, kitabnya, setiap wacana, setiap konten yang kami counter, pasti di situ kami juga mempersiapkan rujukannya, mempersiapkan dalilnya. Jadi bukan omong kosong, saudara Safas. Kami orang Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan omong kosong. Saya sudah peringatkan Anda dan saya sudah sampaikan di konten Anda. Kan saya sudah bilang, jangan sembarangan di dalam memberikan keputusan hukum. Ya, saya sudah peringatkan, sudah masuk ke konten sampean. Jadi perlu diperhatikan kepada Safas, jangan membangun suasana atau ketegangan orang-orang yang ada di Pamekasan, orang-orang Madura.
Nah, di mana itu ada, Banser itu ada, Ansor di mana-mana itu ada, di daerah sampean juga ada. Kalau sampean masih membela kesalahan yang telah diperbuat atau ulah dari Ustadz Yasir Hasan, itu bisa jadi pindah ke sampean. Saya sudah sampaikan di konten sampean membacanya bukan cukup di situ. Kalau cukup di situ, sampean membaca kitab Hadratus Syekh, sampean tidak nyambung, harus dibaca kalimat setelahnya, artinya pada tambihul awal itu harus dibaca. Kalau cuma di situ, maka bisa menimbulkan masyarakat itu gagal paham. Artinya pemahaman masyarakat, sampean dipahami oleh masyarakat sama dengan Ustadz Yasir, apalagi ada kata-kata salah paham. Orang Madura salah paham, berarti dianggap oleh sampean tidak mengerti. Orang Madura itu tidak mengerti terhadap apa yang dibaca atau disampaikan oleh Ustadz Yasir. Sebenarnya yang gagal paham ya Ustadz Salafi Wahabi. Sebenarnya ya termasuk yang gagal paham atau yang salah paham itu sampean, karena sampean tidak memahami teks dari kitab Hadratus Syekh. Kalau tidak percaya sampean, misalnya tidak percaya, bisa datang ke Madura atau datang kemana lah, tinggal pilih sampean dari youtuber aswaja itu, pilih yang mana mau sampean ajak bertemu untuk membahas kitab Hadratus Syekh, agar sampean bisa peka atau mengerti tentang kitab Hadratus Syekh. Ini kitab orang NU. Orang NU rata-rata punya kitab ini. Dan ini kitab Irsyadus Sari, himpunan diantara dari beberapa karangan Hadratus Syekh. Rata-rata punya. Ada Tambihul Wajibat juga ada di sini. Ada semuanya. Jadi orang-orang NU itu kalau kitabnya Hadratus Syekh banyak yang punya. Makanya pasti paham, ketika dipahami keliru atau diselewengkan pengertiannya, orang-orang NU itu pasti paham. Langsung akan ditindaklanjuti karena kita orang-orang NU pasti paham dan belajar memperdalam kitab Hadratus Syekh. Itu merupakan pelajaran sebenarnya kepada Ustadz Salafi Wahabi di dalam berdakwah, agar hati-hati, penyampaiannya hati-hati. Jangan cuma yang dipelajari masalah bid'ah terus, bid'ah, bagaimana menyesatkan orang. Jangan seperti itu terus, tidak baik. Jadi kalau dikit-dikit bid'ah. Kalau berbicara bid'ah, tidak lepas dari bid'ah. Bukan berarti saya memproklamirkan masalah bid'ah, tidak. Nah, kalau bisa ya bid'ah ditinggalkan, itu kalau bisa. Tapi kalau sudah tidak bisa dan itu wajib, tidak boleh tidak, seperti merehab masjid, belajar ilmu alat, itu termasuk bid'ah wajibah. Memberikan titik pada Al-Quran yang awalnya tidak ada titik, diberikan titik, dan yang berikan titik jauh dari generasi ke bawah dari para sahabat. Misalnya mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, itu juga bid'ah. Karena Nabi sendiri tidak pernah mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Coba Ustadz Salafi Wahabi ketika menyebut Nabi Muhammad, pasti juga kebanyakan dengan sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Safas itu bid'ah. Menyebutkan sallallahu alaihi wasallam itu bid'ah. Kemudian Wahabi bilang itu lil maslahah. Belajar ilmu nahu itu bukan bid'ah, tapi lil maslahah. Kalau berbicara lil maslahah itu banyak. Belajar ilmu ini itu lil maslahah. Bermaulid juga lil maslahah. Kenapa tidak maslahah? Di dalam maulid itu ada pengajian Al-Quran, ada tilawatil Quran, ada sholawat, ada pengajian. Di situ ada majelis ilmu. Kalau di majelis ilmu pasti tidak ada orang yang menyalahkan majelis ilmu. Ada juga yang menyalahkan, tapi orang stres. Kalau orang waras, orang sadar, tidak mungkin menyalahkan. Karena majelis ilmu pasti lil maslahah, li maslahatil ummah.
Jadi bukan cuma sekedar maulid-maulid, bukan. Tapi maulid yang diadakan oleh orang NU isinya pengajian, sholawatan, qiraatul Quran, hadrah oleh hadratul syekh dibolehkan, tapi ma'al adab, dengan memakai adab dan etika. Jadi Ustadz Salafi Wahabi jangan cuma sekedar keluar-keluar bid'ah sementara dirinya tidak bisa lepas dari bid'ah. Contohnya Ustadz Khalid Basalamah ketika menjadikan dalil Al-Quran ala wajhid dalil, tidak boleh memulai dengan auzubillah, itu termasuk bid'ah. Lihat pendapat Syekh Saleh Al-Munajjid, itu bid'ah. Tokoh Salafi Wahabi mengatakan bid'ah. Tapi Ustadz Khalid Basalamah kenapa ketika menjadikan ayat Al-Quran mendahului dengan ta'awud? Oh ya, baik memang mendahului dengan ta'awud, tapi itu bid'ah karena tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Aduh, kenapa kalau khotib itu baik dari Muhammadiyah, baik dari NU, baik dari Salafi Wahabi, ketika khotib kok membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kok membaca ta'awud? Khotib itu rukunnya adalah membaca Al-Quran. Jadi pada waktu khotib itu inna sanal kalami kalamu man la takhfa alaihi khafiyah, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawli yahtadil muhtadun, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barakallahu li wa lakum. Ini ala wajhid tilawah. Artinya itu membaca. Dari rukun khutib itu, rukun khutbah itu membaca ayat Al-Quran. Beda dengan menjadikan dalil. Kalau Ustadz Khalid itu menjadikan dalil didahului dengan ta'awud, itu bid'ah. Mau lepas dari bid'ahnya tidak bisa. Terus dikatakan apa kalau bukan bid'ah? Jadi kita sebenarnya jangan memperuncing masalah bid'ah. Kalau kita mempermasalahkan masalah bid'ah terus sedikit-dikit bid'ah, apalagi sampai mensyirikkan, apalagi ziarah kubur dikatakan syirik, atau ziarah kubur, minta ke kuburan, berdoa ke kuburan, tidak seperti itu. Semua imam-imam madhab itu membolehkan ziarah kubur. Kenapa Ustadz Salafi Wahabi kok tidak membolehkan? Lebih alim dari Madhhabul Arba'ah, lebih alim dari imam-imam madhab, jauh. Pasti ilmunya jauh kepada imam madhab. Maka dari itu kita sebagai orang NU, saya sampaikan kepada warga Nahdien, tetap konsis dan istiqamah di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan terpengaruh dengan manhaj-manhaj yang lain yang mudah mensyirikkan, mudah mengkafirkan, mudah menuduh bahwa orang lain adalah sesat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.